Selamat datang di serial video pembelajaran pemasaran untuk usaha mikro kecil menengah yang dipersembahkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kali ini, Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Aditya Rahman selaku Direktur Utama dari Nion. Nion adalah UMKM fashion retail di Bandung yang berdiri sejak tahun 2013 dan memasarkan tas nilon polister sebagai salah satu variasi produk utamanya. Dalam video pembelajaran ini, Anda akan dipersiapkan untuk memahami riset pasar sederhana yang terdiri dari 3 langkah. 1. Mengkaji potensi pasar. 2. Mendefinisikan target konsumen. 3. Menganalisa kompetitor. Mari kita mulai. Langkah pertama dari riset pasar sederhana adalah mengkaji potensi pasar. Analisis SWOT adalah langkah awal dalam proses mengkaji potensi pasar. SWOT merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Strength adalah kekuatan bisnis, sementara Weakness adalah kekurangan dari bisnis yang Anda jalankan. Strength dan Weakness merupakan analisis audit yang Anda lakukan secara internal. Opportunity adalah peluang untuk mengembangkan bisnis perusahaan, sedangkan Threat adalah ancaman yang mungkin dihadapi dan berpotensi menghambat kelangsungan bisnis. Opportunity dan threat merupakan analisis yang mengkaji berbagai faktor eksternal. Bagaimana dengan analisis SWOT dari UMKM Nion? Mari kita kaji. Strength, desain dan fitur produk yang unik, SDM yang berkompetensi, aliran pendapatan yang menguntungkan, penggunaan sosial media yang maksimal. Weakness, kurangnya perencanaan proses produksi, kurangnya jumlah sosial media operator, jalur distribusi yang sempit, operasional memakan budget yang berlebih. Opportunity, perkembangan progresif di industri kreatif, loyalitas merek, kekuatan trendsetter, pesaing bisnis masih sedikit. Threat, dinamika perubahan di industri fashion berjalan cepat, target konsumen dengan koneksi internet yang buruk. Kompetitor bisnis dapat masuk ke pasar dengan mudah. Substitusi produk. Singkat kata, SWOT memberikan informasi kepada Anda terkait identitas, posisi, dan potensi bisnis Anda di dalam industri yang Anda pilih. Langkah berikutnya, setelah selesai dengan analisis SWOT, adalah mengkaji potensi pasar melalui pemahaman teori Red Ocean versus Blue Ocean. Red Ocean atau Lautan Merah mengacu pada jenis usaha yang digandrungi dan pasar sudah dipenuhi oleh banyak pemain bisnis. Agar mampu bersaing, pemain bisnis di Lautan Merah harus memiliki modal yang lebih besar dan strategi bisnis yang inovatif. Blue Ocean atau Lautan Biru mengacu pada pasar yang belum terlalu digandrungi, lebih sedikit pemain bisnisnya, dan produk yang dijual bersifat lebih spesifik. Tantangan yang dihadapi oleh pemain bisnis di Lautan Biru antara lain menciptakan kebutuhan, edukasi produk, dan memberikan nilai tukar maksimal kepada target konsumen. Bagi Nion, Lautan Merah di industri fashion retail adalah bisnis kaos, kemeja dan celana, sepatu, dan lainnya. Nion sendiri mengkategorikan bisnisnya berada di Lautan Biru karena produk yang dijual oleh Nion berfokus pada non-carrier secondary bag alias tas cadangan seperti sling bag dan fanny pack. Variasi dari produk Nion pun turut berkembang dengan merambah urban lifestyle dan traveling tote bag seperti body bag hingga duffel bag. Mengacu pada analisis SWOT, Nion memilih Lautan Biru karena pesaing bisnisnya masih sedikit, sehingga Nion mampu berfokus pada pemanfaatan fashion trend, mengedukasi target pasar melalui sosial media, dan menciptakan variasi produk dengan kualitas kompetitif dan desain inovatif. Sama seperti Nion, penting juga bagi Anda untuk memilih lautan usaha yang diselami berdasarkan analisis SWOT. Mudahnya, Anda harus berenang di lautan di mana Anda mampu untuk memaksimalkan kekuatan bisnis, memberikan nilai kompetitif dibandingkan kompetitor yang lain, memanfaatkan peluang eksternal yang cocok dengan kekuatan bisnis Anda, meminimalisir kelemahan bisnis secara strategik,
Menyusun strategi preventif dan remediatif untuk menangani ancaman bisnis. Langkah kedua dari riset pasar sederhana adalah mendefinisikan target konsumen. Dengan menggabungkan analisis SWOT dengan teori Blue Ocean versus Red Ocean, informasi tersebut dapat menjadi arahan dalam menentukan target konsumen bisnis Anda. Target konsumen adalah sekelompok individu yang kebutuhannya dapat dipenuhi oleh produk atau jasa yang Anda jual. Bagi Neon, target konsumennya adalah remaja hingga eksekutif muda berusia 17 hingga 30 tahun yang tinggal di urban perkotaan. Target pasar Neon merupakan generasi bonus demografis dengan umur produktif, melek teknologi, aktif di sosial media, dan konsumtif terhadap produk fashion. Sama seperti Neon, Anda juga bisa memetakan target konsumen melalui beberapa kunci demografis, minimalnya dari segi umur, jenis kelamin, kota, daya beli, pekerjaan. Dengan menentukan target konsumen, selanjutnya Anda akan mampu menciptakan strategi bisnis melalui bauran pemasaran 4P, product, place, price, promotion. Bagaimana implementasinya di lapangan? Berikut contoh dari Neon. Produk adalah barang dan jasa yang dijual oleh bisnis Anda. Target konsumen Neon yang merupakan generasi muda modern yang tinggal di urban perkotaan tentunya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengemasan penampilan dan pemilihan fungsi tas yang dijual oleh Neon. Semisal, salah satu variasi produk Neon diposisikan sebagai city-oriented bag, sehingga ukuran, daya tampung, hingga desain tas harus cocok dan praktis untuk dipakai sekedar jalan-jalan santai, nongkrong, atau melakukan aktivitas harian lainnya. Mendefinisikan karakteristik target konsumen dapat membantu Anda memutuskan kualitas produk yang ingin ditonjolkan, menciptakan fitur yang dibutuhkan oleh konsumen, mendesain cara penggunaan produk, memberikan fungsi dan nilai manfaat maksimal bagi konsumen, mengemas penampilan fisik produk, memberikan inovasi produk yang berbeda dari kompetitor. Place adalah lokasi bisnis yang ada secara online dan offline. Neon memiliki toko fisik yang berlokasi di Jalan Gudang Selatan, Bandung, dan juga konsinyasi di The Good Step Art and Science dan Happy Go Lucky. Neon juga rutin menginstalasi pop-up store dalam berbagai event yang digandrungi oleh anak muda. Perlu juga diingat bahwa target pasar Neon adalah generasi muda melek teknologi dan mobile, sehingga komunikasi dan distribusi Neon juga dilakukan secara online melalui official website, Instagram dan Facebook, Tokopedia Official Store, Shopee, JD.id. Tidak bisa dipungkiri, pengembangan teknologi yang progresif diikuti dengan perubahan pola kehidupan masyarakat modern yang dinamis, menuntut pelaku bisnis untuk menggeser atau memperluas model bisnis modern dari awalnya offline merambah ke online. Kesimpulannya adalah, variasi lokasi bisnis berperan penting dalam membangun keterkenalan merek dan produk, meningkatkan keterpaparan konsumen terhadap produk yang dijual, mendorong konsumen untuk melakukan pembelian. Price adalah harga yang dibayarkan oleh konsumen untuk dapat mengonsumsi suatu produk. Neon mengenakan harga produk yang bervariasi, tepatnya untuk harga tas berkisar di Rp129.000 hingga Rp799.000. Mengapa demikian? Karena target pasar Neon yang berusia antara 17 hingga 30 tahun memiliki daya beli yang beragam. Semisal, remaja SMA umumnya akan membeli produk sesuai dengan nominal uang yang diberikan oleh orang tuanya. Sedangkan eksekutif muda yang sudah memiliki penghasilan sendiri dan mandiri memiliki keleluasaan untuk membeli produk dengan harga yang lebih premium. Berkaitan dengan harga, Anda harus mampu memformulasikan nominal yang menutupi biaya produksi dan distribusi, memberikan persentase profit, dan memberikan nilai tukar yang sepadan antara pengorbanan konsumen dari segi uang, waktu, tenaga, dengan fitur, kualitas, dan bentuk pemenuhan kebutuhan lainnya yang didapatkan dari mengonsumsi produk yang Anda jual. Promotion
adalah teknik persuasif yang diaktualisasikan oleh penjual untuk mendorong keputusan pembelian. Strategi promosi Neon cukup beragam, mulai dari Instagram dan Facebook Ads, hingga special offer seperti diskon akhir bulan, promo gajian, dan flash sale. Ingat, strategi promosi harus disesuaikan dengan kapasitas finansial dan budget Anda. Idealnya, pebisnis mengalokasikan 5 hingga 20% untuk budget promosi dari peramalan pendapatan. Dan juga, pilihlah strategi promosi yang paling cocok dengan karakteristik konsumen Anda. Langkah ketiga dari riset pasar sederhana adalah menganalisa kompetitor. Kompetitor adalah pengusaha lain yang menawarkan produk sejenis kepada target konsumen yang serupa dari bisnis Anda. Ada 3 jenis kompetitor yang akan Anda hadapi, yaitu 1. Mothers atau ibu, merek internasional dengan pangsa pasar lintas negara. Mothers Company umumnya menjadi standar atas kualitas, desain, dan variasi produk yang ingin dicapai oleh bisnis Anda. Siblings atau saudara, merek dengan distribusi berskala nasional dan levelnya sudah menjadi korporasi. Sisters atau adik, merek dengan cakupan pasar regional atau lokal. Bagi Neon sendiri, Mothers Company mengacu pada brand seperti Herschel, Fjordreven, dan Jansport. Sementara Siblings mengacu pada brand seperti Bodypack dan Eiger. Dan Sisters seperti Visval dan Esgotado. Dengan mengkaji kompetitor, Neon dapat menciptakan strategi bisnis untuk menghindari perang harga, yaitu semisal dengan melakukan kolaborasi bisnis to bisnis dengan memproduksi tas yang didesain khusus dan diproduksi secara eksklusif untuk pemakaian di kalangan terbatas. Menganalisa kompetitor bisa dimulai dari mengevaluasi bauran pemasaran 4P dari kompetitor, yaitu kualitas dan variasi produk, lokasi terjadinya komunikasi dan interaksi pembelian, aktivitas promosi, dan strategi pengenaan harga. Informasi 4P dari kompetitor menjadi formula bagi Anda dalam menyusun strategi bisnis untuk mempertahankan dan mengembangkan pangsa pasar dengan menawarkan produk yang memiliki nilai tukar dan manfaat yang lebih signifikan dibandingkan yang ditawarkan oleh pesaing. Demikian materi riset pasar sederhana untuk UMKM yang dipersembahkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang berkolaborasi dengan Neon. Pastikan Anda follow akun Instagram @kemendag dan @100%Indonesia dan subscribe ke channel YouTube Kementerian Perdagangan untuk mengikuti rilis serial video pembelajaran pemasaran untuk UMKM. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.